Shalom, nama saya Mailina, NIM saya 18400-559. Saya dari kelas F Agraria ingin menjelaskan tentang peralihan hak atas tanah premier melalui hibah. Sebelum menjelaskan peralihan hak tanah secara hibah, kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat hibah. Yang pertama, pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa. Hibah tidak boleh dilakukan kepada orang yang belum lahir, akal sehat, waras, dan sadar akan tindakan yang ia lakukan, dan hibah boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Hak-hak atas tanah dimaksud memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah, bumi, dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan hak milik atas tanah karena hibah, pada prinsipnya proses pelaksanaan dan syarat-syarat pelaksanaan hibah atas tanah dan bangunan tak jauh berbeda dengan prosedur jual beli biasa. Pertama-tama diperlukan adanya data tanah dan data pemberi dan penerima hibah. Setelah data yang lengkap, lanjut dengan proses pengecekan terhadap keaslian sertifikat hak atas tanah tersebut pada kantor pertanahan setempat. Yang kedua, pengurusan surat keterangan bebas pajak penghasilan SKB PPH untuk hibah dalam garis keturunan hak lurus ke atas dan ke bawah 1 derajat. Pengurusan ini dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan ke kantor pelayanan pajak setempat. Yang ketiga, setelah mendapat SKB PPH, penerima hibah harus melunasi BPHTB, yaitu pajak penerima tanah dan bangunan, untuk hibah yang dilakukan oleh orang yang tidak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 1 derajat. Akan dikenai pajak yang sama besarnya dengan pajak pada jual beli. Misalnya, pemberian hibah dari kakek kepada cucunya atau sebaliknya. Yang keempat, setelah data dilengkapi, sertifikat tanah dicek keasliannya dan pajak-pajak dibayar serta dilaporkan, maka PPAT dapat melangsungkan proses hibah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberi hibah yaitu jika pemberi hibah memiliki beberapa orang anak, sedangkan hibah atas tanah dan bangunan hanya diberikan kepada salah satu anaknya, hibah tersebut sebaiknya dapat dipersetujukan dari anak-anaknya yang lain. Ini karena dengan adanya pemberian hibah tersebut, maka harta orang tua anak-anak tersebut menjadi berkurang jumlahnya. Dan itu akan berpengaruh kepada jumlah harta yang akan diwariskan kepada seluruh ahli waris. Persetujuan dari anak-anak yang lain bukan merupakan syarat mutlak, tetapi dalam hibah atas tanah dan bangunan, persetujuan dari anak-anak yang lain dijadikan sebagai salah satu syarat di beberapa kantor pertanahan. Ini demi mencegah terjadinya tuntutan dari keturunan di kemudian hari. Yang kedua, pemberi hibah oleh pribumi yang beragama Islam harus taat pada ketentuan tentang batas maksimum pemberian hibah kepada orang selain ahli warisnya, yaitu sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberian hibah. Hal ini diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam dan ditegaskan dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia garing Menteri Agama nomor 7 garing KMH garing 1985 tertanggal 21 Maret 1985 Junto Aceh AHZAB 33 ayat 4 dan 5. Pemberian hibah menurut BW juga harus memperhatikan hak mutlak dari pewaris lainnya. Sekian dari penjelasan saya tentang tanah yang dihibahkan. Terima kasih.